Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Project. Ya, sekarang kita coba, ini laporan minggu kelima. Sekarang kita coba untuk laporan minggu keenamnya. Nah, ini kita simpan filenya, kemudian file save as. Kita buat laporan minggu keenam. Dan laporan minggu keenam ini kita ambil di Papi ya, yang kita buat kemarin. Kita ambil di project informasinya bulan 10 ya. Berarti kalau minggu ke-6 bulan 10 terlalu jauh kita jalan nih. Tanggal kita mulai start date-nya tanggal 1. Berarti minggu ke-6 1 2 3 4 5 6 tanggal 7 Oktober misalnya. Kelihatan garisnya? Nah, berarti di sini dia nih. Minggu ke-7 bulan Oktober. Nah, sekarang ini kita tracking. Kita ambil di view, kemudian kita ambil table, kemudian kita tracking. Nah, untuk laporan minggu ke-6-nya. Nah, kita lihat misalnya pekerjaan kalian sini sudah selesai. Nanti kita klik make on track. Kemudian pekerjaan pembersihan. Ini kalau sudah selesai, kita klik ini make on track. Nah, kemudian ini pekerjaan existing slough misalnya. Existing slough. Nah, misalnya existing slough. Misalnya kita telat nih kerjanya. Atau gimana bagusnya? Atau kita buat dia menjadi 4 minggu misalnya, rencananya 3 minggu, kita jadikan dia 4 minggu misalnya. Sini kita ambil, kita bagi 2 dulu. Oke. Kita bagi 2, kita ambil di bawahnya text usage. Ada kerjaan existing slough. Mau scroll to text. Nah, sini kita lihat. Di sini kita lihat tanggal finishnya kita buat tanggal berapa nih? Tanggal 39. Bagusnya bawahnya kita tampilkan tanggal biar kita nggak ragu. Time scale. Yang bottomnya kita kasih tanggal. Oke. Berarti ini tanggal 7 bulan 11 ya. Jadi misalnya kita pekerjaannya selesai di lapangannya baru 50% misalnya. Persen komplit. Waktu durasinya 0, minyak 3 hari. Persen komplitnya baru 50% misalnya. Oke, 50%. Kemudian kita lihat di sini volumenya baru. Volumenya 15,46 volume pasting. Nah, misalnya di lapangan ini terpasang bukan 15 misalnya. Misalnya terpasang baru 10 meter misalnya.
Ya, 10 meter persegi. Ini masih 10 meter. Nah, berarti dana yang dibutuhkan baru 3 juta. Nah, sekarang kita coba untuk membahas nanti bagaimana perhitungan earned value-nya. Untuk sekilas, untuk di teori ada tuh beberapa besar untuk earned value. Nah, ini kita lihat contohnya ini. Dari sini kita lihat ini ada pembersihan lapangan. Di sini nilainya ada 180 contohnya, berarti RAB-nya 180.000 dan bobotnya 0,3%. Kemudian penyelesaiannya udah 100%. Berarti total bobotnya 0,38%. Nah, di sini kita lihat BCWS. Nah, ini apa ini BCWS nih? BCWS ini budget cost work schedule. Berarti kalau dia sudah sesuai schedule nilainya 180.000. Nah, kemudian di sini ada BCWP atau earned value-nya. Berarti budget cost-nya BCWP-nya didapatkan nilai 180.000. Jadi sehingga pelaksanaannya ternyata 270.000. Berarti melebihi dari budgetnya. Berarti nilainya berarti melebihi ini. Berarti over cost berarti ini ya kan. Berarti sehingga CPI-nya 0,67. Nah, CPI-nya pada CPI ini rumusnya kita kenal lama. CPI ini adalah BCWP dibagi dengan ACWP. Nah, kalau nilai CPI-nya di bawah 1 berarti biayanya boros, berarti kurang baik dia. Karena biasa. Kalau CPI-nya di atas 1, berarti kalau indeksnya di atas 1 berarti nilai proyeknya lebih kecil. Berarti menguntungkan proyeknya. Kita lihat di sini. Di sini CPI-nya 0,67 berarti di bawah 1 dia kan, berarti dia boros. Karena nilai pelaksanaannya 270 lebih tinggi dari nilai anggaran dari BCWP-nya. Budget cost work performance-nya. Kemudian kita lihat di membuat gudang kos. Di RAB-nya ada 1.080.000. BCWS-nya anggaran sesuai schedule-nya 1.080.000. Kita lihat di BCWP-nya 1.080.000. Sedangkan ACWP-nya 1,2, berarti boros juga ini. 0, indeks. Kemudian boplang kita lihat di sini BCWS-nya 220.000, BCWP-nya sama 210.000, sehingga pesanannya di bawah pesanannya 165, berarti dia menguntungkan nih, berarti dia biaya pelaksanaannya lebih murah dari anggarannya 220.000. Berarti indeksnya 1,3 CPI-nya, berarti menguntungkan. Nah, kita lihat menggali tanah, budgetnya 450, BCWS-nya 450, berarti dia kerja sudah sesuai schedule nih. Kita lihat bobotnya baru 63%. Berarti nilai BCWP-nya baru 63%, nilai BCWP-nya 281. Sehingga indeksnya kalau kita bagi ini 241 kita bagi 450, bobotnya baru 63%. Sementara pelaksanaannya sudah mencapai 305, berarti melebihi dari anggaran minggu ini dia kan, melebihi anggaran dari BCWP-nya, sehingga BCWP-nya di bawah 1, berarti dia juga boros. Kemudian menurunkan sumuran
seharusnya schedule-nya per 10, berarti seharusnya dia sudah sesuai schedule kerjanya, tapi ternyata BCWP-nya baru 88%, berarti dia telat nih. Telat berarti nilai bobotnya baru 20%. Sementara pelaksanaannya ada 110, berarti dia lebih budgetnya. Nah, kita lihat nilai EAC. EAC ini apa nih? EAC, kita lihat formulanya. EAC, nah ini formulanya. ACWP ditambah BAC dikurang CP bagi sebagai artinya ini EAC ini adalah anggaran yang dibutuhkan untuk prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk selanjutnya artinya. Berarti kita lihat di sini 270.000. Berarti di sini anggaran untuk selanjutnya dibutuhkan anggaran 270 karena portnya ada 1%, berarti udah tutup buku dia, berarti udah 170. Ini aktualnya 125 karena portnya ada 100%, berarti EAC-nya 1.200.000 kan. Ini juga sama 165 karena bobotnya sudah 100%, berarti nilai EAC-nya anggaran untuk berikutnya sudah tutup buku 105. Nah, sini kita lihat 63%. Pelaksanaannya ada 375. Jadi anggaran dia sampai 100% dibutuhkan anggaran 600.000 lagi nanti. 600.000 lagi. Sementara di RAB-nya cuma dibutuhkan 450.000. Jadi prediksinya nanti pekerjaannya akan merugi nanti prediksinya. Berarti EAC-nya 600.000 dibutuhkan anggaran sampai selesai. Kita lihat di sini pekerjaan menemukan sumuran BCWS-nya 450. Nah, sini kita lihat bobotnya 20%. Berarti anggaran EAC-nya sampai selesai dibutuhkan anggaran sebesar 550.000. Berarti melebihi dari RAB-nya. Karena proyeknya telat di sini kan. Kemudian kita lihat di timbunan kembali karena datanya belum dikerjakan. Karena bobotnya belum ada juga, berarti anggarannya cuma dibuat 220.000. Sehingga anggaran totalnya, rencana anggaran totalnya nanti dibutuhkan dana 3.020.000, sementara RAB-nya 2,5 juta. Nah, berarti sini proyek kita rugi nanti. Nah, kita lihat coba di Meso Project-nya, kita lihat di sini. Di sini kita tampilkan di View, Tables. Kemudian kita lihat di Progress, laporan progres. Nah, sini kita lihat minggu ke-6 ya. Laporan minggu ke-6. Laporan minggu ke-6. Berarti yang ini lagi nih. Sampai sini ya. Oke, kita kasih warna hijau misalnya. Ini warna warna hijau. Nah, berarti pekerjaannya ada pekerjaan beton slope, ada pembesian, ada blasting. Betonnya belum dicor ya. Salah, ada yang lupa kita. Harusnya kita isi dulu bobot sebelumnya. Kita lihat di bobot minggu ke-5-nya. Minggu ke-5. Kita ambil di Meso Project. View, tables, progress, ada progress. Nah, ini bobot sebelumnya nih. Berarti ini kita copy dulu. Ini bobot sebelumnya sampai pokok ini, sampai urukan kembali ya. Sampai urukan kembali. Ini kita copy, Ctrl C. Kemudian kita buka laporan minggu ke-6. Kita buat di laporan bobot kontrak periode
Nah, ini dia periode sebelumnya. Jadi ini kita copy. Oke. Seperti sebelumnya 1541. Ini laporan minggu kelima, ya, ini dia 15,41. Ini laporan sebelumnya minggu kelima 15,41. Kemudian kita buka minggu ke-6-nya. Nah, ini minggu ke-6. Nah, ini berarti pekerjaan hari ini. Yang ini dia nih. Oke. Berarti pekerjaan minggu ini adalah ada urukan kembali, ada pembesian, ada backcasting. Nah, kita lihat di sini. Di sini BCWS-nya ada 428.000. Kemudian BCWP-nya 428.000, berarti budgetnya sama. Kemudian ACWP-nya juga sama. 400 actual cost-nya juga sama 424.000. Nah, sehingga EAC-nya dibutuhkan dana nanti, berarti pas dia balen ya. Berarti RAB, budget cost schedule-nya, RAB-nya berapa? Oh, budget cost schedule-nya sama RAB ya. Kemudian BCWS-nya sama dengan, berarti budgetnya karena bobotnya di sini sudah 100%, progres minggu ini 0,1 ya. Bobotnya 0,1, berarti sudah 100% ya. Oke, berarti nilai EAC sama. Berarti indeks CPI-nya, CPI berarti rumusnya tadi, kalau CPI kita lihat di sini, CPI rumusnya BCWP dibagi dengan ACWP. Kita coba cek, berarti BCWP-nya 428. Kita copy ini dulu ke Excel. Ctrl C. Oke. BCWP rumusnya di sini sama dengan BCWP dibagi dengan ACWP. Berarti indeksnya 1. Indeksnya 1 nih. Jadi sudah sama dia dengan ini. Indeksnya juga 1 di sini. Kemudian kita lihat bobotnya berapa? Bobotnya, jadi bobotnya sama dengan BCWP kita bagikan dengan BCWS-nya. Berarti bobotnya udah 1% juga, 100% ya. Udah 100% selesai. Kalau bobot kerjanya kita lihat di sini. Nah, sekarang kita tes untuk pekerjaan, kita geser misalnya. Pekerjaan ini kita ambil make on track, scroll to text. Oke, kita geser lagi ini. Nah, ini misalnya pekerjaan apa nih? Pekerjaan backcasting slough ya. Nah, backcasting slough kita lihat di sini. Ini kita rubah sini misalnya. Bisa di lapangan dia terpasang rencananya ada 210 ya, 10
season. Kalau kita ambil di view, kita ambil tracking, ambil view, tabel tracking. Oke. Nah, ini kita lihat ini bobotnya ada 50%. Di sini kita lihat worknya 10, 10. Nah, misalnya di sini baru dikerjakan baru slow. Misalnya di sini baru dikerjakan 2 meter misalnya. 2 meter. Kita lihat di sini berubah harganya kan 17 atau costnya. Di sini misalnya baru 2 meter juga. Oh, ini belum kerja ya? Atau gini, atau kita make on track aja dulu. Kita di sini baru 2 meter. Sini baru 2 meter misalnya. Nah, nanti kita lihat di sini actual cost-nya udah berubah kan? Kita lihat di view lapangan progress tadi. Nah, ini kita lihat di sini. Progress. Nah, kita lihat di sini rencananya 8 juta BCWS-nya. Sementara BCWP-nya BCWP-nya 685.000. Kemudian aktual cost-nya kita lihat volumenya berapa nih? Volumenya kita baru entry. Yang bikin ini volumenya besar, volumenya 46 meter persegi. Kalau 46, kalau dibagi 4 minggu, bagi 3 minggu, berarti kalau sekitar 4 kali 8, 4 kali 10 per 10 meter persegi 1 minggunya ya. Kita ambil di sini progress, tabel progress lagi. Nah, ini kita lihat akuaritas baru terlalu kecil kan, kita buat. Kalau kita buat di sini 10. Di sini 10. Kerjaannya tracking. Baru berapa persen ya? Atau kita buat sini persen komplitnya baru 8%, baru 16 kali dia. Di sini toleransinya 1, 2, 3. Berarti toleransinya ada 3 hari, 3 minggu, 3 hari. Oke. Oh. Kalau kita buat hari 2 hari 2 hari
geser dia, karena dia aliran kritis ya, karena proyeknya masih kecil. Atau kita buat di sini dia 100%, make on track, schedule, tapi botnya masih rendah misalnya. Botnya masih di sini wordnya 10 10, di sini 10. Oke. Nah, ini kita lihat di cost-nya, view. Di view progress. Nah, di sini kita lihat BCS-nya 8.200.000 kerja sesuai schedule. Sementara ACWP-nya 5 juta pelaksanaannya. Nah, 5 juta pelaksanaannya. Jadi di sini kita lihat ada CPA-nya 1,55. Berarti dia di rencananya cuma 8 juta, pelaksanaannya 5 juta. Berarti dia sangat menguntungkan nih. Berarti nilai CPA-nya berikutnya dibutuhkan lagi 5 juta. Nah, nanti kita lihat di sini di schedule ini. Di BCWS itu adalah anggaran dari ini, dari 3 hari ini anggarannya dibutuhkan 8.200.000. Nah, bobotnya udah mencapai 100%. Berarti bukan anggarannya 8 juta per ratus. Sementara pelaksanaannya kita edit tadi misalnya kan. Kita edit pelaksanaannya dibutuhkan cuman 5 jutaan. Berarti di sini berarti yang 5 juta ini anggaran pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan di lapangannya 5 juta. Berarti indeks CPI-nya 1,55. Oke. Nah, berarti intinya untuk kita lihat overview statistik. Nah, berarti produk statistiknya cost-nya 443, baseline-nya 43, berarti RAB-nya, kemudian aktualnya dana yang butuhkan aktual sampai saat ini sudah mencapai 80 juta untuk sampai minggu ke-6 nih. Kemudian sisa dana yang butuhkan lagi 354 lagi, 354 juta lagi. Oke, ini untuk pengantar dulu dari earned value. Nanti materinya bisa dilihat di sepada nanti. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.